Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ifti Septiani, NIM F1F1 19071. Nah, untuk magangnya saya terdapat di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di Apotek Kimia Farmasipin dan yang kedua di RSUD Raden Matahir Jambi. Nah, untuk apotek kimia farmasipin biasanya untuk perencanaannya itu menggunakan sistem Pareto, yang mana ada Pareto A, ada Pareto B, dan ada Pareto C. Nah, untuk Pareto A itu 85%, Pareto B-nya itu 15%, dan Pareto C-nya itu 5%. Nah, di mana menggunakan sistem Pareto ini, omset yang masuk itu tinggi, eh, bukan hanya dari omset saja, kan, tapi untuk pemilihan dan juga omset penjualan yang tinggi. Nah, untuk perhitungan Paretonya itu biasanya menggunakan sistem atau sistem yang tersedia di apotek kimia farma. Nah, untuk pengadaan di kimia farma itu sendiri biasanya itu uh, melakukan pesanan obat ke PBF, lalu dikoordinasikan, uh, lalu membuat SP. Nah, untuk SP-nya itu tuh biasanya dibuat dari apoteknya, lalu diserahkan ke PBF-nya untuk memesan obat. Nah, untuk penerimaannya biasanya kalau di apotek kimia farmasipin, penerimaannya itu tuh menggunakan faktur yang mana terdapat dari tiga faktur. Yang pertama faktur untuk VBF-nya, yang kedua untuk apotek, yang ketiganya untuk arsip. Nah, jika penerimaan obat itu biasanya di apotek kimia farmasipin itu mengecek apakah obat yang dipesan itu udah sesuai, obat yang diterima itu udah sesuai dengan obat yang dipesan, lalu mengecek tanggal expired date-nya, mengecek bentuk sediaan yang datang, jumlah obatnya yang datang. Nah, itu dicek jika pada waktu penerimaan. Nah, untuk pencatatan itu biasanya di apotek kimia farmasipin itu eh, pencatatan kartu stok, faktur, nah dan pencatatan pengeluaran obat narkotika dan akan dilaporkan di setiap tanggal 10 pada satu bulan setiap tanggal 10 melalui SIPNAM. Nah, terus kemudian di RSUD di Apotek Kimia Farma itu ada yang namanya dispensing. Nah, dispensing itu biasanya seperti menulis etiket, kopi resep. Nah, di Kimia Farma itu terdapat dua etiket, etiket biru dan etiket putih. Nah, untuk etiket biru itu dia untuk obat luar dan etiket putih itu untuk obat oral atau obat yang untuk diminum. Nah, kemudian ada PIO, pemberian informasi obat. Nah, yang mana ini di sini apotekernya itu menjelaskan kepada pasiennya dosisnya, efek sampingnya, sediaannya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada konseling. Nah, untuk konseling itu sendiri di apotek kimia farmasipin itu udah dilakukan, cuman belum ada ruangan di apotek kimia sipin tersebut. Nah, akan tetapi untuk konselingnya itu digantikan dengan yang namanya telefarma. Jadi pasiennya bisa berkomunikasi melalui teleperma itu tersebut mengenai tentang kesehatannya atau bagaimana cara peminum obatnya atau dia berkonsultasi tentang penyakit yang sedang dia alami kepada apotekernya. Lalu nanti apotekernya akan memberi saran atau masukan kepada pasiennya tersebut. Nah, jadi untuk kimia farmasipin ini keseharian saya yaitu menyusun obat dan memasukkan obat ke etalase atau menyusun obat, merapikan obat ke tempat yang sesuai dan serta mengecek faktor dan SP. Nah, itu termasuk ke perencanaan. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan itu biasanya saya menyusun obat di rak atau di rak swamedikasi. Nah, untuk penyimpanan itu tersebut di kimia farmasipin itu dia sesuai dengan uh, alfabetis, golongan obatnya, bentuk dari sediaannya, efek farmakologi gitu. Terus untuk pengendaliannya biasanya saya itu ikut hitung stok obat atau OOT. Nah, jadi di kimia farmasipin itu saya membantu mempacking obat yang akan di dropping gitu. Itu termasuk ke pengendalian. Nah, terus kemudian ada dispensing. Nah, yang mana dispensing ini mengambil obat di gudang. Nah,
untuk mengambil obat di gudang biasanya, itu karena di apotek kimia Farmasipin itu, bisa mengambil atau menebus obat BPJS. Nah, maka banyak banyak, obat BPJS yang diambil di Kimia Farmasipin itu lalu ke gudang untuk mengambil obatnya, lalu mengisi stok obat, kemudian, membantu menyiapkan obat yang ada di Kimia Farmasipin untuk, penebusan obat BPJS. Nah, kemudian, melayani pasien dan menyiapkan obat BPJS sesuai resep yang diberikan dan, saya akan menulis, di etiket. Untuk, etiket biru seperti biasanya yang dipakai itu untuk obat-obat insulin, dan etiket putih itu untuk obat, oral. Kemudian, membantu menyiapkan obat untuk puskesmas, obat BPJS yang, akan diantar ke puskesmas. Kemudian membantu meracik obat, yang mana, pada apotek kimia Farmasipin ini sangat banyak pasien yang, datang untuk berobat kepada dokter saraf, dokter psikiater, dan dokter jantung. Nah, di sana maka, akan banyak racikan. Jadi saya membantu untuk meracik obatnya tersebut. Kemudian, saya membantu, menyiapkan obat, salep. Jadi, obat salep itu saya membantu apoteker atau TTK-nya untuk meracik obat salep itu. Nah, kemudian, melayani pasien yang mencari obat atau swamedikasi atau biasanya di apotek kimia Farmasipin itu, pasien datang membawa resep atau mencari obat. Nah, lalu saya akan membantu untuk mencari obat tersebut. Nah, biasanya juga di Kimia Farmasipin itu saya mengikuti briefing, yang mana briefing itu setiap hari Selasa sama Pak Fauzi, mengenai penjualan di apotek Kimia Farma, mengenai penjualan vitamin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya mengikuti ujian atau ujian PKL di Apotek Kimia Farmasipin, yaitu presentasi dengan Ibu Penanggung Jawab Apotek, Pak Fauzi, dan TTK lainnya, yang mana di sana saya disuruh presentasi mengenai pengelolaan yang ada di Apotek Kimia Farmasipin. Nah, baiklah yang kedua itu saya mendapat tempat magang di RSUD Raden Matahir Jambi. Nah, yang mana pada RSUD Raden Matahir Jambi ini pemilihannya itu biasanya itu udah dibentuk atau ada komite-komitenya yang udah membentuk untuk pemilihan obatnya untuk yang sesuai dengan formularium nasional sama formularium rumah sakit. Nah, untuk perencanaannya itu biasanya kalau di RSUD Raden Matahir ini sendiri itu ada perencanaan triwulan, perencanaan tambahan, dan ada juga perencanaan yang uh, pinjaman yang atau perencanaan atau yang dipinjam ke depo-depo lainnya seperti itu. Kemudian untuk pengadaannya itu biasanya di RSUD Raden Matahir ini pengadaannya itu berdasarkan peraturan presiden atau pengadaannya itu yang dibutuhkan yang paling banyak dibutuhkan di rumah sakit. Nah, untuk penerimaannya itu biasanya staf yang dari penerimaan barang kesehatan atau udah terbentuknya tim yang akan mengecek apabila obat datang, mengecek seperti expired date-nya, nomor fakturnya yang perlu yang perlu dicek saat penerimaan barang tersebut. Nah, untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan di RSUD Raden Matahir itu biasanya sesuai dengan suhu ruangan, alfabetis, farmakoterapi obatnya, suhu, dan juga ada penyimpanan high alert seperti obat-obat yang eh, kewaspadaannya tinggi seperti obat narkotika, psikotropika itu di lemarinya itu dibedakan. Nah, biasanya untuk lemari narkotika itu dia ada terdapat dua pintu yang mana kuncinya itu dipegang sama TTK-nya. Nah, untuk high alert ini biasanya itu diberi label merah untuk penyimpanannya itu di lemari yang khusus juga. Nah, seperti seperti high alert itu seperti insulin um, dan obat-obat yang bisa dimasukkan ke dalam freezer itu juga biasanya termasuk obat high alert. Nah, seperti
Jadi tidak semua obat yang psikotropika dan high alert itu termasuk ke dalam lemari yang khusus. Untuk obat narkotika, psikotropika itu biasanya dipisahkan atau dibedakan. Nah, kemudian ada pendistribusian. Untuk pendistribusian itu biasanya kalau di Rumah Sakit RSUD Raden Matahari itu menggunakan SIM RS. Jadi semua datanya itu udah terinput di sana. Nah, baik, selanjutnya saya akan menceritakan keseharian saya di RSUD Raden Matahir, yang mana pada pagi hari saya datang ke instalasi farmasi, biasanya untuk briefing. Kalau ada upacara, saya akan mengikuti upacara. Nah, biasanya briefing itu bersama Ibu apoteker penanggung jawab yang ada di sana, briefing mengenai pengelolaan yang ada di RSUD Raden Matahir atau sistem yang ada di RSUD Raden Matahir. Nah, setelah briefing itu saya biasanya ada pendengaran atau penyampaian materi dari Kakak PKPA yang menyampaikan materi tentang studi kasus mereka. Nah, setelah itu saya ke depo. eh, Setelah nyampe di depo itu saya merapikan obat, menyusun obat atau melihat-lihat resep. Nah, kemudian itu banyak resep masuk. Nah, kemudian pas waktu resep masuk itu saya membantu Ibu TTK yang ada di sana untuk menyiapkan obat atau membuat racikan atau membuat racikan pulpis. Nah, kemudian saya membantu menyiapkan obat injeksi, obat cairan infus atau alkes yang akan digunakan di sana. Kemudian itu obat-obat tersebut itu dijadikan dalam satu wadah, misalkan obat oral sama-sama obat oral, injeksi sama injeksi, dan infus sama infus. Nah, biasanya untuk pasien rawat inap yang ada di sana itu untuk pemberian obatnya itu udah terbagi, misalkan untuk pagi, siang, malam itu udah di dalam dosis yang terbagi. Jadi kita tinggal menyiapkan saja. Nanti penulisan etiketnya dibantu sama ibunya. Untuk etiket pagi itu warna hijau, untuk etiket siang warna kuning, untuk etiket pink itu warna untuk di malam hari. Nah, eh, kemudian saya membantu untuk menulis stok obat, membantu mutasi obat. Misalkan mutasi obat itu obat yang nggak ada di depo jantung, saya akan pinjam ke depo bedah seperti itu. Eh, saya juga akan membantu mengantar obat, yaitu mengantar obat eh, ke kakak perawatnya yang untuk obat yang telah saya siapkan untuk diberikan ke pasiennya. Nah, kemudian juga ada stok opname. Stok opname yang di rumah sakit itu menghitung jumlah stok obat yang tersedia di sana dan dimasukkan jumlah obat yang belum ada di kartu stok nanti digabungin berapa jumlahnya. Begitu. Kemudian saya kembali lagi ke instalasi farmasi untuk briefing bersama ibu apotekernya, biasanya untuk bimbingan studi kasus atau laporan magang, atau saya diskusi bersama teman-teman mengenai presentasi untuk promkes atau menyiapkan promkes, dan juga saya kemarin dapat bagian pembuatan materi, yaitu saya menemukan Ibu Asnidar, yang mana Ibu Asnidar itu ketua dari promkes, lalu saya bimbingan bersama beliau mengenai tata cara promkes atau penyuluhan promkes. Nah, kemudian balik lagi ke instalasi farmasi, saya bimbingan lagi bersama Ibu Ami atau Ibu Nova yang akan memberi materi tentang penyuluhan tersebut, dan saya uh, dan bimbingan mengenai studi kasus. Mungkin itu saja pengalaman saya di rumah sakit atau cerita saya di rumah sakit. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu kalau penjelasan saya kurang memuaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yang mana jika ada pasien yang datang ke apotik ingin membeli obat, maka obat apa yang akan diberikan? Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan beberapa golongan obat batuk atau pilek. Itu ada golongan obat yang ekspektoran. Nah, yang mana ekspektoran ini meningkatkan sekresi saluran napas yang bekerja dengan meningkatkan kandungan air dari sekresi yang yang akan mengurangi kelengketan lendir. Jadi membuat lebih mudah batuk gitu. Nah, maka di sini obat batuk seperti apa yang akan kita beri? Nah, itu seperti obat batuk yang mengandung guaifenesin atau potasium iodide. Nah, yang kedua itu ada mukolitik. Nah, mukolitik itu untuk
memecahkan dahak atau mengencerkan dahak menjadi lebih kecil-kecil, jadi mudah dikeluarin. Nah, contoh golongan obatnya itu yang mengandung ambroxol, bromheksin, asetilsistein, atau ergostein. Nah, kemudian ada antitusip. Nah, antitusip itu untuk batuk kering, Bu. Nah, biasanya seperti obat yang terdapat kandungan dexamethorphan atau kodein. Nah, dan ada juga obat yang dekongestan. Nah, untuk obat dekongestan itu tuh untuk pilek. Nah, biasanya itu obat yang diberi itu obat yang terdapat kandungan phenylprin atau obat yang pseudoephedrine. Nah, jadi untuk jawaban saya di sini, saya akan memberi eh, pertama, saya akan menanyakan kepada pasiennya batuknya seperti apa, Pak? Apa batuk berdahak, apa batuk pilek gitu. Nah, jadi untuk jawaban saya di sini, misalkan bapaknya batuknya itu tidak dikasih tahu untuk batuk aja. Nah, jadi di sini saya akan memberi golongan mukolitik, yang mana golongan mukolitik itu seperti kandungannya ambroxol. Nah, contohnya itu seperti mukos atau mukopet atau mukolitik yang kandungannya asetilsistein seperti Respar atau kandungan ergostein seperti obatnya Edopek atau bisa memberi obat yang kandungannya itu udah ada batuk pileknya. Nah, untuk pileknya mungkin saya kasih golongan dekongestan, yang mana kandungannya phenylprin, contohnya itu seperti Samcodril. Nah, lalu saya setelah memberi obatnya itu, misalkan saya memberi obat yang langsung untuk batuk pilek, saya kasih obat yang golongan antitusip. Nah, yang mana golongan antitusip itu udah ada batuk pileknya. Nah, jadi saya kasih obat yang kandungannya dexamethorphan. Nah, yang mana dexamethorphan itu obatnya seperti Bodrek Flu atau Maxtril. Nah, Pak, ini obatnya Pak diminumnya 3 kali sehari ya Pak setelah makan gitu. Nanti kalau misalkan ini obatnya hanya untuk satu obat tapi untuk batuk flu dan pilek batuk flu apa untuk batuk flu gitu Pak. Uh, atau Bapak mau obat yang untuk batuknya saja atau flu-nya saja, Pak. Nah, jadi di situ kita bisa memberikan obat yang golongan dekongesan atau mukolitik. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.